Nih, ini yang para penanam bambunya. Jadi kalau mau ditanya-tanya sebelum nanti bareng ke lokasi. Ini orang kota mana? Kan nanti habis ini dari sini ke lokasi kan setengah jam. Udah itu sekalian nanti. Dengan itu nya. Bere dahar kabeh. Pak, gratis wae dahar diurang wa poe. Pak Dedi, saya tuh mau tanya cuma pengen tahu aja gitu ya terkait sama yang sudah dilakukan. Nanti bisa kita tanya ke bapak-bapak ini. Cuma kalau yang pendampingan yang sudah dilakukan gitu ya, yang udah mulai masuk setelah izin keluar ini, karena kan kita sudah izin keluar, berarti kan kita bicara bagaimana ngelolanya ke depan. Itu sudah mulai ada belum Pak pendampingan dilakukan? Kan PT MSP itu kan sebenarnya perusahaan pendamping yang Pak Agus itu. Nah sekarang tanya, kalau saya kan nggak tahu awalnya ke Pak Komar yang lain. Nah, ada nggak dari Pak Agus sebelumnya melakukan pendampingan tuh petani tuh harus begini, Pak Komar? Kan? Belum ada ya. Kalau dari IPB gimana Pak? Gini Bu ya, awalnya Pak. Jadi saya baru satu kali diajak musyawarah sama pihak PT, sama pihak yang DH. Gini Bu, saya dipanggil, diundang ke desa. Jadi kata saya ini mau apa Pak RK? Pak RK yang manggil saya. Ini ada rencana. Pak RK itu pas siapa? Oh, nama. Iya Pak RK itu. RW Bu. RW. Pak RW. Oh, Yang ngundang saya itu Pak RW. Iya. Buat musyawarah di desa. Urusan apa ini Pak RW? Ini mau ada penanaman pisang. Di lokasi mana? Itu gitu kan. Di lokasi itu kebun kuning. Kata saya gini, Kak, berhubung situ kan banyak penggarapnya, undang semua yang punya garapan, kan? Kata Pak RW begini, Pak Haji cukup aja Pak Haji. Soalnya Pak Haji tokoh masyarakat, bilangnya Pak ya Bu ya. Soalnya Pak Haji itu sebagai tokoh masyarakat, Sojun sebagai wakil petani dan penggarap. Tapi Bapak sendiri posisinya bukan pengurus LMDH ya, cuma anggota. Saya posisi kemarin sebelum ini saya sebagai ketua LMDH. Oh, ketua LMDH. Oke. Ya, dulu Bu, Dulunya. Saya sekarang ganti sama si Ali Ucok. Oh, ganti sekarang. Iya. Setelah dapat kulin kakak atau sebelumnya sudah sebelumnya permohonan sudah berganti. Nanti Ya? yang di desa itu petani penggarap cuma saya sendiri yang dipanggil. Program ini kayak udah deal. Kayak udah deal gitu Bu. Udah rapih, Pak, ada perencanaan Iya, tinggal kayak udah deal, sedangkan ya. ketemu sama petani penggarap diwakili sama saya baru itu. Oke. Ya, saya tanya. Kayak ditodong ya Pak ya? Ya, kan begini Pak, kan saya gini kan. Program ini. Saya gini Pak, bukan saya tidak setuju program, bukan apa? Bukan saya pengaco, bukan menolak, bukan. Ya. Cuma Pak, yang dibutuhkan di tempat situ, lokasi itu, karena saya udah bekerja sama perhutani udah lama, itu udah ada tanaman budidaya masyarakat, yaitu bambu. Oke. Saya gitu. Ya. Sudah jelas-jelas Pak, udah menghasilkan kepada masyarakat dan perhutani, seringnya udah saya bayar. Coba cari lokasi yang belum ada budidaya masyarakatnya. Kata saya gitu. Karena kan luas ya, sampai sekian belas ribu ya. Iya, coba Pak cari aja, bukan lokasi ini. Ya akhir kata. Iya. Sekarang begini Pak Haji, ntar ada musyawarah semua Iya. sama penggarap. Tapi waktu musyawarah itu pas saya tanyakan Bu, karena saya nggak tahu NSP, nggak tahu kementerian gitu kan. Iya. Tahunya saya bekerja sama perhutani. Mana perhutaninya di sini hadir enggak? Dan saya gitu Pak, waktu Iya. di desa nih. Oke. Ternyata enggak ada. Oh, oke. Tidak ada perhutani. Tidak didampingi sama perhutani Tidak maksudnya. ada. Saya pertanyakan itu. awal. Saya pertanyakan, ini bagaimana Pak? Ini ada Cara kulon nuwunnya itu loh Pak ya. Iya. Ini bukan tanah saya Pak, bukan tanah perhutani. Ajak dong musyawarah bertani sama saya gitu kan, ngumpul enak gitu kan. Nah dia itu janjinya nanti ada musyawarah bersama. Siapa kata saya gitu. Saya tunggu-tunggu nggak ada. Ternyata di lapangan udah ada reaksi. Udah kegiatan. Tebang bambu gitu kan, udah mulai. Ini bagaimana saya gitu. Ternyata saya tanya-tanya,
Itu pihak PP dan pihak MPH itu yang sekarang didatang di tiap-tiap rumah. Caranya begitu Bu, datang ke tiap-tiap rumah, gitu kan. Sedangkan yang di waktu kesepakatan kemarin waktu musyawarah, nanti ada musyawarah bersama, gitu kan. Nggak jadi apa? Nggak jadi, belum ada Yang musyawarah datang bersama. ke rumah langsung ke MSP-nya Pak atau pakai Ya, ada orang benar, masyarakat? ya. Langsung mereka ya? MSP atau CAP Pak yang datang? Saya tahu itu CFP baru sekarang Bu. Oh, Awalnya NSP saya tahu. Waktu bicara itu NSP sama anak-anak ITB di waktu desa tuh. IPB. Iya IPB itu waktu di desa itu. Tapi saya kemarin ketemu sama di PT yang sekarang. Yang CAP. Ya capek. Anak ITB bukan itu. Oke. Saya mau tanya Pak, yang IPB-nya berapa lama ada di kampung sini Pak? Saya Berapa orang dan berapa lama IPB-nya? sekitar ada 4 orang lebih. Masih kategorinya masih muda atau mahasiswa Masih muda. atau sudah ukuran dosen Masih gitu? masih muda. Masih muda semua. Masih anak-anak. Oh, anak-anak. Yang magang itu ya? Iya, KKN mungkin Pak ya? Ya 4 mungkin. orang Iya, KKN. iya. Mungkin. Oke lah itu Nah itu enggak. Tanda kutip. Kalau itu kan habis teknik, gitu oke aja lah anak-anak diperpanjang masih ITB sesuai itu dengan setelah saya bicara yang ditetapkan di atas. dia silaturahmi ke rumah saya. Nanyain soal masalah hutan ini. Iya. Saya jelasin. Ah, Nggak di sini mungkin hutan jadi di besar gagap sini. kesana. Saya udah bekerja sama perusahaan itu udah lama, Malah udah menghasilkan, itu buktinya tuh. Pohon mahuni gede-gede, bambunya ada. Terus hutannya rindang gitu kan, hijau dan saya Iya. penghasilannya udah ada. Coba jangan tuh pisang dah, atau carilah lokasi yang belum ada bambunya. Kita siap bekerja sama asal di bidang bambu untuk menambah penghasilan kita sebagai petani. Kita tawarin gitu. Anak-anak kita itu mengerti, oh itu ya Paknya, kan? Saya pernah nanam pisang Pak waktu kecil saya gitu kan, udah pernah saya menanam pisang dari dulu. Gitu. Bahkan di tempat itu Pak pisang banyak hamaknya, terus kayak gitu. Jadi ada babi, ada monyet gitu kan namanya. Terus cara pekerjaan juga jauh sama bambu, bambunya nanam sekali, ngurusnya nggak dipupuk, nggak disemprot, Nggak repot ya? nggak repot. Tapi kalau pisang tiap hari harus ada di sini. Tiap hari. Harus ditata, dibersihin, segala macam ya. Gitu. Jadi udah pengalaman itu. Jadi intinya saya bukan menolak program. Siap. Cuma kalau di tempat sih, menurut saya Nggak cocok, kurang Pak. Ya. gitu. Cari aja yang kosong. Penataan zonanya. Gerang payus gitu Pak. Mohon. Gitu. Ternyata juga memaksakan. Gitu. Tapi itu kan susah. Bu. Karena apa? Karena memaksakan, karena ada swasta. Saya bingung. Gitu kan. Karena ada swasta. Kalau kita ngomong terus, bisa saya adu fisik sama orang situ, tetangga saya kan bisa berantem. Bisa berantem. Iya, betul, betul. Jadi masyarakat Swasta. Jadi kan perhutanan sosial itu seharusnya konsepsinya adalah masyarakat itu tetap harus mempertahankan pohon yang lestari dalam jangka panjang. Betul. Tetapi dalam kepentingan dalam jangka pendeknya dia menanam untuk kehidupan keseharian. Betul. Kan di atasnya ada pohon tegakan, di bawahnya nanam sayur. Ya. Kan harusnya begitu. Tapi ketika komoditinya menjadi komoditi bisnis, gitu kan, pasti begitu berhasil 1 hektar, maka bisa jadi 1000 hektar dirubah menjadi komoditi bisnis semua. Nanti dalam jangka panjang, setelah program perhutanan sosial berjalan, di Jawa kehilangan hutan. Ada yang ngomong kecil gitu Pak. Ada yang ngomong kecil di Tujuan belakang kita saya. mah tetap Harusnya masyarakat masyarakat harus tetap mendapat. lestari, masyarakat harus dapat benefit dari hutan itu. Nah, ada keterbatasan Ekonomi. Kementerian Lingkungan Hidup. Keterbatasannya jumlah aparaturnya tidak punya kaki tangan di tiap kabupaten kota. Iya. Betul Pak, dan kebetulan sekali kami mohon maaf belum semua SK yang kita berikan itu ada pendamping dari perhutanan sosialnya memang. Dan yang ini agak lost nih 2 tahun gitu ya, belum dapat pendamping resminya. Walaupun sudah ada yang mandiri katanya dari dinas perhutanannya provinsi. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan ada Pak yang jelas. Kayaknya pikiran kita sama nih Pak pas dengerin seperti ini. Karena biar gimana kan pesennya perhutanan sosial itu harus mendatangkan sisi keuntungan ekonomi. Jadi Bapak pas sebelum mulai usaha penghasilannya berapa, setelah usaha perhutanan sosial jalan misalnya 5 tahun deh, nggak usah lama-lama, ada nggak naik. Kemudian dari sisi kami, dari lingkungan nih, ekologisnya,
hutannya bertambah nggak tutupannya? Bukannya jadi terbuka, kalau pisang terbuka semua. Kalau nanam nilam apalagi, habis itu air waduk Jatiluhur kesedot nanti, karena dia nyerap air. Serai juga kurang lebih mirip-mirip lah gitu ya. Nanti kita lihat Pak, apakah yang cocok dan pas buat wilayah sini. Makanya kita perlu ngobrol banyak nih. Harapan saya sih sama teman-teman, bapak-bapaknya juga nggak ragu-ragu untuk menyampaikan ke kita kondisi yang ada gitu loh. Jadi kita bisa ambil nanti dari semua pihak seperti apa, sehingga bisa, kalau orang lingkungan tuh biasanya win-win solution. Jadi karena udah ada perjanjian, ini ada NKK, ada perjanjian, saya 4 partit ya. Nah itu harus kita liatin lagi semuanya satu-satu, biar gimana supaya bisa selesai tapi guyup selesainya gitu Pak. Dan mendingan Bu, kalau misalnya masyarakatnya pro hutan, Ya, kepala desanya pro hutan, camatnya pro hutan, setuju. kepala dinasnya pro hutan, bupatinya pro hutan. Kalau semuanya di otaknya sudah duit, hutan nggak penting lagi, bablas itu. Masih mending karena ini kenapa pro masyarakat di sini? Karena bambu, dia mendapat benefit dari bambu, tidak mau diganggu. Mungkin dulu bukan nanam bambu yang membuat dia ekonomi bukan bambu, mungkin bukan begini juga sikapnya. Betul. Kalau pertemuan dengan pengurus ada rutin nggak Pak? Cobain ya. Dulu saya prototin. Mas Tenang sarapan? Setelah dapat izin kulin kakak, setelah dapat SK kulin kakak, antara pengurus dengan anggota LMDH sudah pernah rembuk nggak? Kira-kira apa yang mau ditonjolkan di dalam kulin ini? Belum pernah ya? Di awal ya? Ada 1 kali Pak. Tapi itu Setelah apa? haji di desa, kemudian ada lagi di hutan, itu ada warung nangka di sana. Yang dibicarakan apa di situ Pak? Apa Yang bersifat umum? dibicarakan tentang ya rencana itu Pak. Rencana program yang disampaikan dari KLH itu. Judulnya. Pohon yang nyerap air tuh pohon apa Bu tadi tuh? Pengetahuan warga tuh. Jadi gini Pak, nanti kita akan coba lihat, karena gini, kalau itu kan kayak sawit kan Nyerap air. banget. Ya, dia butuh air banyak. Jadi kalau nanam sawit di pinggir Jatiluhur rusak lah air di situ. Ya nggak cocok juga. Nggak cocok. Jangan sampai ada sawit di sana. Nilam. Nah, nilam itu bagus Pak, harganya sekilo 600.000. Tapi bisa sampai segitu ya kalau rendeman airnya nggak kadar airnya bagus. Tapi ngambil air. Tapi dia butuh pencahayaan full, berarti harus tebang semua. Oh. Nggak boleh ada yang ganggu. Sama kayak di Bali itu kasusnya bunga, karena kebutuhan ya untuk ibadat segala macam. Tapi kan ini ganggu. Tegakannya ditebangin semua dong, karena butuh cahaya. Nilam juga butuh air banyak Pak. Mungkin yang agak middle itu ya serai. Serai juga cukup lumayan, harganya 400.000. Tapi kan bisa diatur Pak, tidak di apa penataannya, jangan di lokasi yang seperti apa gitu. Nanti ada jenis-jenis pohonnya, dan saya pikir kalau ada IPB, sarangnya ilmu di sana, sarangnya pakar, harusnya dia bisa membantu kita bikinkan mana yang cocok, mana yang enggak. Iya. Kalau Ibu neliti apa di Jatiluhur? Oh enggak, kebetulan saya pernah bantu teman-teman B3 untuk yang limbah ya? Ya, nonil talatnya sini yang kelamin ikannya bisa ada 2 jenis kelamin dalam satu ikan. Oh, ikan ada yang biseksual? Karena bahan kimia Pak. Nah ini kan tugasnya B3 ke sana, tapi panjang lah ceritanya nanti. Jadi ikan yang tercemar oleh limbah B3 kalau dikonsumsi manusianya bisa jadi homo atau lesbi. Betul, itu analisa sementara dan kita belum keluarkan itu memang. Ini mah analisis saya Bu. Iya. Iya kan, kita mengkonsumsi ikan. Ikannya sudah tercemar limbah B3 secara terus-menerus. Berarti kan secara genetik tubuh kita itu bisa berubah menjadi homoseksual. Yang belakangan ada Pak, di mana ada satu lokasi, satu desa tuh kebanyakan jadi gay atau jadi lesbian. Karena bahan kimia itu memang kenapa makanya Dirjen B3 tuh sangat-sangat oleh kita dianggap remeh. Iya, betul. Dan itu ada di mana-mana Pak. Ada di produknya bayi, di sabun, deterjen, pasta, segala macam. Jadi udah kena di badan kita juga mau nggak mau. Jadi bukan hanya ini bukan ya? Karena airnya tercemar yang kita pakai produknya. Sampo, sabun mandi Bapak mungkin. KLHK berani ngumumin dong harusnya. Belum berani. Karena datanya harus benar-benar analisis saintifiknya harus clear banget. Bikin analisis. Ya. Mereka lagi kerja Pak, dan untuk itu menyelamatkan bangsa Indonesia. Dan itu bukan kerja sebentar Pak, karena datanya harus data series. Dan yang bisa. nyerangnya pasti banyak karena kepentingan ekonomi. Pabrik itu marah semua dong Pak. Jadi KLHK akan berhati-hati sekali untuk hal-hal seperti ini. Nggak berani, sangat-sangat. Gue makan dulu. Ya. Ya sip. Oke. Enak banget kan? Enak ya? Enak.
seger sambalnya. Iya Pak, waktu itu saya Kira-kira arahan Bang Deddy formulasinya bagaimana ya? saya juga Depannya agar kepentingan ekologi dan kepentingan masyarakat menjadi yang Ya kalau saya sih, menurut saya sih ini dikelirkan dulu, Ya. gitu kan, dikelirkan dulu. Kemudian kerjasama kan bisa dibatalkan ya kalau KLHK berkeinginan. Dibatalkan dulu, setelah itu dibikin rencana kerja baru, gitu loh. yang memang masyarakat menjadi Ya, aktor utama. aktor utamanya adalah warga. Baik. Dan tidak ada embel-embel dulu kepentingan swasta di dalam. jadi berbeda Pak. Mungkin Nanti mitra kerja swasta dicari manakala sudah kita fight memiliki produk yang akan dijual, gitu loh. Dan kualifikasi mitranya itu pun itu yang memahami tentang teknologi bambu, Iya, tentang tanam budidaya bambu, iya. berdasarkan kearifan lokal. Kearifan lokal di masyarakatnya. situ. Iya, harusnya gitu. Kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga LMDH sudah ada. Lah nggak ngerti Pak. Nggak ngerti ya. Gini nih, ini LMDH ini banyak yang tunjuknya sembarangan. Bisa jadi orang yang tidak ngerti hutan itu jadi ketua LMDH. Bisa jadi ya. Ini yang harus segera dievaluasi. itu sedang kita cek. Banyak yang nggak ngerti hutan tiba-tiba pegang LMDH ditunjukkan. Habis itu langsung bikin kerjasama usaha. Main tembak Pak. Jadi yang bikin siapa LMDH itu? Notaris Pak. Notaris. Atas inisiatif. Perhutani. Perhutani. Perhutaninya kadang-kadang nggak selektif. Perhutani juga harus melakukan pembenahan, betul. Harus menyayangi hutan. Iya. Karena kalau misalnya ada perselisihan, itu ada sistem lokalnya Pak, ada budaya lokalnya untuk menyelesaikan itu, musyawarah mufakatnya. Ada itu Pak. Artinya penyelesaian itu tidak orang per orang. Ada nggak wadahnya menyelesaikan semacam pertemuan ketua tengah ketua gitu? Dulu Pak saya sering habis setiap tahun musyawarah sama penggarap. Ini bagaimana nih kita keketuaan masih saya. Iya. Masih terus lanjut gitu. Terus masalah kehutanan biasa pokoknya dari perhutani ada program ini. Bagaimana? Rembukan lah Pak ya. Gitu. Kalau dulu sering musyawarah. Artinya sudah ada cara itu, sistem itu sudah ada, mekanisme itu ada Pak ya. Ada. Ya, A punya 2 hektar, si B punya 1 hektar, udah ada batas-batasnya. Itu setiap tahun sekali. Ya. Yang pertama adalah program perhutanan sosial ini sebuah ikhtiar kebijakan yang memiliki makna strategis bagi membangun keadilan dalam bernegara. Karena keadilan dalam negara itu adalah kepemilikan hak atas tanah. Sebenarnya itu. Redistribusi aset BUMN menjadi aset masyarakat adalah sebuah ikhtiar menuju keadilan sosial itu. Nah, tetapi harus ada penguatan dalam kerangka pengawasan dan pengelolaan. Gitu loh. Nah, pengawasannya adalah satu, tidak berpindah tangannya sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat Atau izin kelola itu ya atau kan, ya? izin kelola. Karena ketika berpindah tangan, apalagi berpindah tangan pada orang kaya atau berpindah tangan pada pengusaha, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan itu sendiri. Hanya memindahkan aset negara menjadi aset swasta. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh juga berubah fungsi dari hutan itu sendiri. Artinya dalam jangka panjang masyarakat harus didorong untuk menanam pohon, atau negara memelopori, Kementerian Lingkungan Hidup memelopori, meminta masyarakat penerima redistribusi aset itu untuk menanam pohon untuk kepentingan jangka panjang. Nah, dalam jangka pendeknya ada regulasi ekonomi sebenarnya. Konsep itu sebenarnya begini. Saya tuh dulu pernah punya konsep. Ini ada daerah hutan nih. Kemudian masyarakat di sekitar itu seringkali merasa miskin kalau berada di hutan. Ya, Gitu loh. itu Seringkali merasa miskin gitu loh. Karena sulit dapat duit. Tetapi hutan itu sendiri memberikan kekayaan pada hilir. Iya. Secara ekonomi, kawasan industri, danau, persawahan, sumber air, perikanan, listrik, energi, oksigen. Nah, itu kan luar biasa. Nah, ini kalau ngomong APBD, APBN seharusnya kan dari sini tarik duitnya juga dilimpahin di atas. Distribusi fiskal tadi. Fiskal tadi. Oke.
Yang kedua adalah menurut saya rencana program begini. Dalam jangka panjang dihutankan. Menuju jangka panjang dihutankan ini berdasarkan area yang dimiliki itu, saya lebih gila lagi. Negara mengeluarkan biaya dalam bentuk program rehab hutan dalam jangka panjang. Mereka menjadi tenaga kerja harian lepas. Masyarakat itu sudah dilakukan Iya. sekarang Pak oleh KLHK. Ya, itu bagus. Cuman kan itu harus terintegrasi dengan kabupaten kota, dengan provinsi. Jadi duitnya cukup, Pak. Kalau duit KLHK saya tahu anggaran KLHK berapa. Nah, itu akan gede nah. Iya. Nah, itu harusnya itu bekerja sama kabupaten kota bahkan sampai desa. Desa dapat dana alokasi desa. Kecamatan punya, kabupaten punya dana APBD. Provinsi punya dana APBD. Terintegrasi. Kalau ada sebuah wilayah kawasan hutan di situ warganya ada 1.000, tinggal dibagi renteng. Tidak ke pengusaha ya Kang. Tidak ke pengusaha. 200 bagian KLHK, misalnya kan 500, 600 provinsi, 200 kabupaten, atau misalnya 200 desa. Bareng tanaman apa dalam jangka panjang yang harus ditanam di situ, lagi nanam dalam jangka pendek dia mendapat gaji tiap bulan sambil menanam tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi Sambil dan bisa dijagain dijual. sampai sambil jadi. dijagain sampai nanti. Nah, kalau sudah jangka panjang sudah besar itu nanti kan bisa konsep peternakan bisa berjalan. Sapi lepas, kerbau lepas, domba lepas gitu kan. Yang kedua, landscape-nya ditata, Pak. Dibikin kawasan kampung-kampung kayak Baduy. Jadilah mereka kampung adat. 40 rumah sebelah sini kampung, 40 rumah sebelah sini kampung. Desain bangunannya ditata. Bambu, kayu yang Sesuai dengan memiliki kearifan di situ. masing-masing ya. Dan kedepannya apa coba? Pendidikannya anak-anaknya ditata. Dia harus bermahir berbahasa Inggris. Anak-anaknya sekolahnya disekolahin bagaimana pelayan hotel. Dalam jangka panjang rumah itu menjadi rumah hotel-hotel kecil di desa, di mana wisatawan datang ke situ, tidur di rumah itu, menikmati alam raya ini, dilayani oleh setiap Cita-cita beliau ideal banget. keren loh. Saya pernah, dan saya itu melakukan itu dulu. Saya punya kampung di sini. Di sini tuh nyuri kayu kerjanya di Gunung Burangrang. Oh, ada tanjakan. Namanya Cihanyawar. Apa namanya desanya? Desa Pasanggerang. Desa Kampung Tajur namanya. Saya nginep di situ, saya pelajari gimana orang sini agar tidak nyuri kayu lagi. Saya bikinin rumah mereka. Setelah saya bikinin rumah, saya tata semuanya. Waktu itu sih belum, itu Bu Tuti ya, dosen Trisakti yang dengan saya itu. Akhirnya apa? 10.000 siswa dari Jakarta dalam setiap tahun masuk ke sini. Dia udah jualan opak, jualan gula sama mereka. Jadi laboratorium justru. Laboratorium. Kan saya katakan kalau konsep wisata selalu berkembang harus kapitalisasi, jadi pekerja terus. Tapi bagaimana rumah-rumah di desa itu menjadi rumah tinggal, anak-anaknya pasti berbahasa Inggris, diajar tata kelola makanan, bagaimana memasak, bagaimana menyajikan makanan, bagaimana melipat kasur, bagaimana melipat spray, pokoknya perhotelan di perhotelan. Homestay orang Jakarta kan? Itu maju loh. Itu alamnya Nggak dirusak. Iya, dikasih tanaman tambahan kopi aja. Iya, Udah clear loh, Pak. Kopi berubah sih 5 tahun ya? Iya. 4 tahun ya, Pak. 4 tahun. Terus anak-anaknya dididik bagaimana bikin kopi. Nanti program perkebunan, program KLHK ngirimin alat kopi segala macam berjalan. Saya sih menganggap ya, kehutanan dan lingkungan hidup itu harus tersentral, Pak. Sekarang kan udah kan masih terdistribusi kan, lingkungan hidup kabupaten ada, provinsi ada, harus tersentral lagi modelnya kayak model pengelolaan dinas kependudukan oleh Kemendagri, Pak. Dukcapil itu ya. Iya. Jadi dinas kependudukan itu, Pak, dinas kependudukan itu betul secara otonom daerah. Tetapi kepala dinasnya seleksi yang nentuinnya Mendagri. Tidak boleh melakukan mutasi tanpa izin Mendagri. Penempatan jabatannya harus mendapat rekomendasi Mendagri. Betul ada di daerah, tetapi kewenangannya sudah di bawah kendali Mendagri. Kementerian Lingkungan Hidup harus mencontoh itu. Betul misalnya Dinas Kehutanan dan Provinsi Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi. Betul misalnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten, karena kehutanan kan di provinsi.
tetapi otorisasinya harus tersentral. Jadi kan sebelum otonomi dulu, saya ingat saya, karena saya udah PPS juga, dulu untuk penunjukan kepala dinas oleh Gubernur harus ada rekomendasi dari Menteri loh. Nah, Nah, akibatnya apa? Akibatnya kan banyak di daerah lingkungan hidup tapi tidak ngerti persoalan lingkungan. Sarjananya sarjana dari administrasi. Kan banyak loh karena sumbernya nggak ada. Nah, itu harus seperti itu. Persis juga kayak inspektorat. Iya. Inspektorat kan juga sudah ditarik lagi kan? Betul, misalnya itu daerah, tetapi tidak bisa mutasi orang. Menurut saya itu harus diadopsi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sehingga hutan ini otonom tapi terintegrasi, bukan tersentral, gitu loh. Kebijakan NSPK-nya tetap dari pusat. Sampai untuk memastikan SDM itu memenuhi syarat dia. Iya. Itu misalnya yang ngeluarinnya gubernur, gitu kan? Tetapi itu sudah terintegrasi. Kebijakannya sudah teranalisis dengan baik. Potensi bambunya bagus ya. Nah, Ada brand gitu kampung bambu di sini. Iya, itu. Dikembangin jadi Kampung Bambu itu brand, kalau mau dorong. Saya sudah minta tuh kemarin. Saya bilang seluruh penjual makanan yang pinggir jalan itu nanti bongkar, ganti berdesain baik. Warung-warung itu saya bilang semua dari bambu. Jangan aneh-aneh kita ini. Jadi kita ini ngirim bambu ke tempat orang lain, bahan baku bangunan di kita beli dari tempat lain. Yang perlu dipikirkan Pak Danang, bagaimana bambu itu tingkat keawetannya itu menyamai atau di bawah besi sedikit. Oh, bisa itu, Pak. Bisa. Nah, itu yang harus Bisa dipikirkan. itu dan secara kimiawi kan bisa diobati. Bisa. Itu Pak Danang. Masyarakat perlu itu. pendampingan dari kampus harusnya sudah masuk. Itu Ya. yang dimaksud pendampingan. Harusnya kan pendampingan itu adalah itu. Nanti kulinernya dari rebung bambu. Iwung. Saya sayur iwun tuh enak loh. Iwung itu kan dijual di pasar aja udah lumayan. Mentah juga 5.000 Pak. Hah? Mentah juga Anu iwung hijian. Campur Iwung dengan gitu kan? ikan dari Jatiluhur. Ngenah. Saya jalan ya udah. Oke, Biar rapat ya. Foto dulu Terima kasih. Kang, Ayo, kita foto dulu, Kang. Aduh, teman-teman saya ini pingin lupa. jarang bisa ketemu Akang nih. Iya. Ya, kasih. Makasih banyak ya. Makasih. Lanjut ya. Makasih ya, Kang. Ya.